Yang pertama melalui alam semesta. Mengenal Allah melalui Al-Quran pastinya dengan memperhatikan dan memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk di dalam ayat-ayat tersebut Allah menyebutkan asmanya, ya. Nah, mengenal Allah melalui Al-Quran, apa di dalamnya berisi perkataan-perkataan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Pertama ada Al-Basir, kemudian ada Al-Adl, kemudian Al-Azim. Satu-satu kita bahas. Siapa yang sudah pernah tahu apa itu Al-Azim? Silakan Alika. Al-Azim. Kemudian Al-Basir, ada yang tahu Al-Basir? Silakan Febi. Al-Basir Maha Melihat. Al-Basir Maha Melihat. Terima kasih. Yang terakhir Al-Adl. Silakan. Oh, ya, paling silakan. Maha Adil. Terima kasih ya. Nah, perhatikan gambar ya. Al-Basir. Al-Basir tadi katanya Maha Melihat. Ini seperti gambar yang ada di buku. Walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Jadi, nah, seperti gambar ya, bahwasanya penglihatan dan pendengaran Allah itu maha tidak terbatas. Kalau Bume keluar, kira-kira anak-anak tahu nggak kira-kira Bume ngapain di luar? Nggak tahu. Karena walaupun tidak tercetus di dalam mulut, keluar dari mulut, Allah tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Nah, Al-Basir berarti Allah maha melihat. Allah melihat segala sesuatu baik yang nyata maupun yang tidak nyata, yang tidak. Nah, firman Allah mengenai Al-Basirnya Allah itu, nah surah Al-Hujurat ayat 18. Ada yang bisa bacakan itu? Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah melihat apa yang kita kerjakan. Paham Al-Basir? Kemudian Al-Adl, Maha Adil. Nah, perhatikan gambarnya. Gambarnya di situ ada diterapkan timbangan. Nah, dia mizan ya, mizan, timbangan. Apa bukti dari keadilan Allah? Allah tidak membedakan mana yang ganteng, mana yang cantik, mana yang pintar, mana yang bodoh, mana yang kaya. Tapi apa yang dilihat Allah? Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang paling benar. Menggambarkan apa itu? Keberagaman. Ya, walaupun berbeda, di mata Allah semua derajat manusia adalah sama. Dalam surah Al-An'am ayat 115, kalimat rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurna firman Allah dengan benar dan adil. Ya, tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Perhatikan gambar. Siapa yang bisa kasih penjelasan tentang itu? Tentang keagungan Allah, tentang semua keindahan yang diciptakan Allah. Kehadiran Allah bersifat mutlak yang berkaitan dengan kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta dan isinya. Nah, tertuang di dalam firman Allah surah Asy-Syu'ara ayat 4. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Betapa bahwasanya kita menyadari apa yang ada kepada kita itu belum ada apa-apanya sama Allah. Ketika kita meneladani sifat al-azim, artinya kita mampu untuk membatasi diri, menghindari diri dari sifat takabur. Kita diskusi. Anak boleh bacakan surah Al-An'am ayat 102, itu menjelaskan bahwasanya bagaimana cara kita mengenal Al-Quran, mengenal Allah melalui Al-Quran. Coba bentuk kelompoknya dulu nak. Seperti biasa ya, di dalam diskusi Bume juga mau lihat keaktifanmu dalam berkelompok, mengemukakan pendapat, tanggung jawab. Ya, sebelum diskusi itu ada
Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak silakan diskusikan ya, diskusikan tentang bentuk-bentuk peneladanan Asmaul Husna yang kita pelajari. Boleh silakan langsung dikerjakan. Kemudian sampai absen ya tadi. Siapa yang ada tangan dari kelas kakak? Krisna kakak tadi. Maya, Krisna kakak, Maya, Rajita, udah cukup. Setelah selesai diskusi nanti sepakati siapa kawannya nanti yang membacakan hasil presentasinya. Usahakan tulisannya bagus, jadi kawannya saat baca nanti ke depan enggak. Udah? Sudah? Oke. Kita lanjutkan dengan presentasi. Buka maskernya sebentar, Nak. Assalamualaikum teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Peneladanan Asmaul Husna. Peneladanan yang pertama yaitu Al-Basir. Tidak membicarakan dan tidak mengejek orang lain secara sembunyi-sembunyi. Peneladanan Al-Adl. Dan tidak membeda-bedakan orang lain. Peneladanan Al-Aziz. Selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah. Tidak sombong dengan nikmat yang diberikan Allah. Dan tidak bersikap takabur. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan ya. Oke, boleh. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk peneladanan Al-Basir, hati-hati dalam berkata dan mengucapkan. Selalu berkata baik, berterang dan tidak membeda-bedakan dan bersikap adil, menuntut keadilan, bersikap toleransi. Al-Aziz, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tidak bersikap sombong. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Hai teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Al-Aziz tidak bersikap sombong terhadap apa yang Allah lakukan dan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Al-Basir adalah berarti atas apa yang kita lakukan dan kita bicarakan dengan hati dalam berpikir. Al-Aziz adalah menghadapi keadilan dan saling menghargai dan berteman dengan siapa saja. Kemudian Oke, tenang. Halo teman-teman, saya akan membacakan diskusi dari kelompok kami. Al-Basir, bentuklah dengan Asmaul Husna. Al-Basir, hati dalam bertindak, selalu berkata yang baik. Al-Adl, menegakkan keadilan, berteman dengan siapa saja, dan bersikap toleransi. Al-Aziz, tidak bersifat sombong, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Terakhir, yang mana hasil kelompok diskusi dari temannya? Ada yang perlu ditambahin? Ya ada. Buku tugasnya, nah di situ ada bentuk-bentuk penilaian. Ya, yang pertama penilaian diri, nilai dirimu sendiri sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah sama-sama kita tuliskan. Nah, ada bentuk penilaian diri, bentuk penilaian antar teman, menilai teman yang ada di sebelahmu dengan aspek atau kriteria penilaian yang juga sudah kita tuliskan. Kemudian di lembar berikutnya ada soal pengetahuan tentang materi kita. Di penilaian berikutnya ada keterampilan. Anak harus melakukan wawancara dengan tokoh agama atau ulama setempat tentang bagaimana cara mengenal Allah melalui Al-Quran dan Asmaul Husna.
tugas yang ada di kertas, ya, menyimpulkan. Silakan. Kenapa mengenal Allah? Ya cara yaitu orang semesta berada yang juga tahu. Allah Al-Quran dengan cara memperhatikan dan memahami ayat-ayat yang dituliskan dalam Al-Quran. Al-Quran juga terdapat Asmaul Husna yang terdapat Al-Bashir, Al-Adil, dan Al-Azim. Contoh peneladanan Al-Azim adalah tidak bersifat sombong terhadap apa yang kita lakukan. Al-Bashir berhati-hati atas apa yang kita lakukan dan berhati-hati dalam berpikir. Al-Adil menegakkan keadilan dan saling menghargai dan juga berteman dengan siapa saja. Terima kasih ya. Jadi tepuk tangannya ya. Ada penugasan yang sudah di buku dilaksanakan, tugas praktek wawancaranya. Anak tetap harus jaga kesehatan supaya kita bisa bertemu nanti di pelajaran yang selanjutnya, yaitu beriman kepada Rasulullah. Nah, sama-sama kita baca doa ya untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.